Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Salsabila di channel Matematika Itu Menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu yuk, apa itu identitas trigonometri. Pengertian identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, ada 3 cara untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama adalah kita bisa menyederhanakan ruas kiri dengan menggunakan identitas yang sudah ada sebelumnya sehingga bentuknya sama dengan yang ada di ruas kanan. Atau bisa juga cara kedua yaitu dengan melakukan yang sebaliknya, yaitu kita merubah yang di ruas kanan dengan menggunakan identitas sebelumnya sehingga bentuknya membentuk yang sama dengan yang ada di ruas kiri. Atau cara yang ketiga ialah kita ubah baik ruas kanan maupun ruas kiri secara bersamaan sehingga bentuknya menjadi sama. Sebelum kita membuktikan identitas trigonometri, kita review dulu yuk rumus dasar dari trigonometri. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Di sini B. Nah, sin theta itu sama dengan A per C. Nah, cos theta itu sama dengan B per C. Tan theta A per B. Nah, masih ingat kan adik-adik semuanya? Lalu, rumus kebalikannya, kosekan theta sama dengan C per A. Atau ini bisa jadi kita tulis juga dengan 1 per sin theta ya. Lalu sekan theta itu sama dengan C per B. Atau bisa juga tulis yaitu 1 per cos theta. Lalu kotanget theta itu sama dengan B per A, atau ditulis sama dengan 1 per tan theta atau sama dengan cos theta per sin theta. Lalu yang terakhir tan theta ini sin per cos ya, sin theta per cos theta. Nah, dari rumus dasar ini bisa kita peroleh rumus identitas trigonometri. Nah, gimana caranya ya? Kita pakai rumus Pitagoras ya. Sekarang di sini kakak tulis dulu rumus Pitagorasnya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat yang pertama. Terus kakak tulis lagi di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada apa ya? Kok banyak banget nih? A kuadrat satu lagi ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pertama-tama kita coba bagi ini dengan C kuadrat. Maka menghasilkan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lihat nih ke yang atas ini nih. A kuadrat C kuadrat. Nah, di sini yaitu sama dengan sin kuadrat theta ya. Cara tulisnya kalau di trigonometri kuadrat itu seperti ini. B kuadrat C kuadrat sama dengan cos kuadrat theta. Nah, C kuadrat per C kuadrat yaitu 1. Nah, kita dapat deh ini rumus yang pertama untuk identitas trigonometri. Lalu bagaimana coba kita bagi ini dengan B kuadrat?
Maka kita dapat hasil A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. A kuadrat per B kuadrat itu nilainya sama dengan tan kuadrat theta ditambah 1 ya, sama dengan C kuadrat per B kuadrat itu nilainya sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, dapat rumus identitas trigonometri yang kedua. Lalu selanjutnya kita bagi ini dengan A kuadrat. Kita bagi dengan A kuadrat. Maka hasilnya adalah A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. A kuadrat per A kuadrat itu 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat itu nilainya sama dengan kotangen kuadrat theta. Lalu C kuadrat per A kuadrat itu kosekan kuadrat theta. Nah, ini dapat kita rumus trigonometri yang selanjutnya. Ada 3 rumus trigonometri ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa dapat rumus kebalikan dari rumus identitas trigonometri yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Coba ya, kita ubah dari bentuk sin kuadrat, ini ya rumus identitas trigonometri yang pertama tadi, ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Coba kita bagi dengan sin kuadrat theta. Maka kita dapatkan hasil sin kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Nah, di sini sin kuadrat theta per sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya, ditambah cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Nih, di sini ada cos per sin, yaitu kotangen ya. Kotangen kuadrat theta sama dengan 1 per sin. 1 per sin itu adalah kosekan, maka kosekan kuadrat theta. Kita dapat deh rumus identitas trigonometri yang kedua, atau bisa kita tulis kosekan yang biasanya umumnya digunakan ya, min kotangen kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini rumus identitas trigonometri kebalikan yang pertama. Oke, untuk rumus selanjutnya masih dengan menggunakan rumus identitas trigonometri yang pertama tadi. Di sini ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sekarang gantian, kalau tadi dibaginya dengan sin kuadrat theta, maka sekarang kita coba bagi dengan cos kuadrat theta. Sini menghasilkan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, sin kuadrat per cos kuadrat ini nilainya sama dengan tan kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta, maka 1 sama dengan 1 cos per cos kuadrat theta, yaitu sekan kuadrat theta. Nah, ini kita dapat atau biasanya juga dikenal atau biasanya diketahui dengan sekan kuadrat theta dikurang tan kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini rumus identitas trigonometri selanjutnya. Rumus-rumus identitas trigonometri ini harus kita hafal ya. Kalaupun gak hafal, yang penting kita paham konsepnya, bagaimana cara menemukan rumus-rumus identitas trigonometri tersebut.
Oke, jadi sekarang kita langsung ke contoh soal dan pembahasan yang pertama. Di sini ada soal, buktikan cos theta ditambah tan theta dikali sin theta apakah sama dengan sekan theta? Apakah nilainya sama gitu ya? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada 3 cara untuk membuktikan identitas trigonometri. Kita bisa pilih mau menyederhanakan yang di ruas kiri atau ruas kanan. Kalau untuk kakak sendiri, prefer menyederhanakan ruas mana yang bentuknya terlihat lebih kompleks. Kalau di sini kita bisa lihat ruas kiri ini bentuknya lebih kompleks ya. Jadi kakak akan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas yang sudah ada sebelumnya sehingga bentuknya nanti sama dengan ruas kanan. Gitu ya. Apakah sama gitu ya? Ini maka kita akan membuktikan langsung aja ya. Di sini cos theta kakak tulis lagi ditambah tan theta. Tan theta itu apa sebenarnya? Tan theta itu bisa juga kita tulis bentuknya sin, nilainya sama ya, sin theta per cos theta kali sin tetanya, jangan lupa. Nah, sini kakak tulis lagi cos theta ditambah sin dikali sin, jadi sin kuadrat theta per cos theta. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sin kuadrat theta ini ada di rumus identitas trigonometri yang sebelumnya, yang pertama ya tadi ya. Yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka di sini kakak mau tulis seperti ini. Cos theta dikali cos theta per cos theta, karena cos theta per cos theta itu 1 jadi tidak mempengaruhi, jadi boleh ya ditulis seperti ini, ditambah sin kuadrat theta per cos theta dan nilainya 1. Jadi bentuknya cos theta kali cos theta, yaitu cos kuadrat theta per cos theta ditambah sin kuadrat theta per cos theta. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama cos theta, maka bisa langsung saja dijumlah ya. Lanjut ke sini. Setelah dijumlahkan, hasilnya bisa ditulis seperti ini. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per cos theta. Nah, ingat lagi nih di rumus identitas trigonometri tadi, yang ini kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Maka di sini bisa kita langsung ganti ini dengan angka 1 per cos theta, atau yang kita ketahui dengan sekan theta. Maka terbukti ya di sini bahwa bentuk ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, masuk ke contoh soal dan pembahasan yang kedua. Di sini ada soal, buktikan apakah tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya antara ruas kiri dan ruas kanan sama saja ya, tidak ada yang terlihat lebih kompleks. Maka di sini kakak akan menyederhanakan mulai dari ruas kiri terlebih dahulu. Langsung saja ditulis di sini tan kuadrat theta. Tan sendiri seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tan kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Kuadratnya dikurangi dengan sin kuadrat theta. Nah, di sini kita keluarkan sin kuadrat theta terlebih dahulu. Kita keluarkan nih, kita keluarin. Sini karena di sini ada sin kuadrat theta maka 1 ya. 1 per cos kuadrat theta dikurang 1. Karena nanti dikali dengan ini ya. Kurang 1. Maka ini bentuknya. Karena 1 per cos kuadrat theta ini sekan kuadrat theta, maka kakak tulis seperti ini. Sin kuadrat theta dikali sekan kuadrat theta dikurang 1. Nah, ini muncul lagi nih, ada di identitas trigonometri yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu bentuk tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan
Sekan kuadrat theta. Maka ini kakak tulis seperti ini. Sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta. Sorry, bukan sama dengan, tapi dikali. Ini kenapa, woi? Maaf, bukan sama dengan ya, tapi dikali. Maka di sini hasilnya tan kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Nah, ini terbukti ya sama dengan ruas kanan. Maka terbukti benar bahwa tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.